izinkan saya share screen dulu. Kalau menurut jadwal gitu ya, yang akan mempresentasikan pertama itu Bu Profesor Dwi Korita sebetulnya ya. Tapi ternyata saya duluan dipanggil. Tapi nggak apa-apa saya kira. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui ya dalam beberapa hal apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rektor ya, saya kira sangat benar sekali ya bahwa selama ini kita melihat hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan penanganan dampak itu hampir semua disebabkan oleh hidrometeorologi. Artinya secara langsung bisa kita katakan bahwa itu adalah dampak dari perubahan iklim sebetulnya gitu, bukan dari yang berkaitan dengan kebumian secara langsung ya. Jadi perbandingannya tadi disebutkan 90-10%, tapi kalau kita bicara dari perbandingan ekonominya itu 70% biayanya gitu ya, kurang lebih gitu, 70% biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia secara umum begitu ya, itu digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, khusus dalam topik kali ini kita akan berbicara tentang masalah desa ini ya, bagaimana sih sebetulnya ketangguhan desa dalam menghadapi perubahan iklim ini. Nah, saya selalu berulang-ulang ingin menyampaikan ini gitu ya dalam beberapa kesempatan. Kenapa ya perubahan iklim itu terjadi? Seperti kita ketahui, perubahan iklim itu terjadi akibat adanya akumulasi gas CO2 yang terkonsentrasi di udara, terakumulasi di udara akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dan ini menyebabkan sinar ultraviolet yang sudah masuk dari matahari itu ketika sudah mental atau ketika sudah masuk ke bumi, ketika kembali lagi ke atmosfer itu menjadi terperangkap ya, karena secara prinsip yang mental itu berada dalam kondisi radiasi inframerah sehingga dia tidak bisa menembus lapisan CO2. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara masalah akumulasi CO2 itu pasti setiap tahun terjadi ya, karena neraca karbon yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia ya, antara yang diserap dan yang dikeluarkan itu lebih banyak yang dikeluarkan, sehingga lebih besar 1% gitu ya, kurang lebihnya gitu, 1% lebih besar 1 poin begitu, sehingga secara normal, secara natural pun sebetulnya akumulasi CO2 itu akan terjadi di udara. Tetapi yang menjadi persoalan ya, karena aktivitas manusia di dunia ini sedemikian luar biasa sehingga menghasilkan gas rumah kaca yang kira-kira besarannya itu setara dengan 152 juta ton ya. Dan itu dihasilkan oleh manusia setiap 24 jam. Jadi ngocor begitu ya. Nah, itu sebabnya kita bisa lihatnya, dan itu terjadi pada 30 tahun terakhir ini begitu. Kalau kita setarakan berapa jumlah karbon yang dikeluarkan, itu kurang lebih sama dengan 500.000 bom atom gitu ya, generasi pertama yang dikeluarkan setiap hari selama setahunnya. Gila nggak gitu ya, wedan gitu kalau bahasa Surabaya. Begitu luar biasanya sumber aktivitas yang dilakukan manusia sehingga secara prinsip menyebabkan terjadinya akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, dan itu disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil ya. Untuk Indonesia sendiri sebetulnya kontribusi terbesar karbonnya itu bukan disebabkan oleh industri. Industri itu kecil kalau di Indonesia tuh ya. Yang besar itu justru disebabkan oleh, pertama adalah pemanfaatan atau alih fungsi dari lahan, hutan dan lahan gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, itu dari aktivitas energi sistem. Jadi pemanfaatan energi itu baru level kedua sebetulnya di Indonesia itu. Nah, yang ketiga itu baru dari aktivitas industri nomor 6 kalau kita lihat tapi yang ingin saya garis bawahi adalah dua aktivitas yang pertama tadi ya, energi sistem dan pengelolaan hutan dan lahan itu sudah mewakili lebih dari hampir 90% gitu. Jadi kelihatan kan distribusi kita. Oke, kembali lagi kepada masalah suhu yang kita bicarakan tadi ya, akibat adanya gempuran ya emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang secara terus-menerus dihasilkan, itu bisa kita lihat dalam 20 tahun, dalam perjalanan 1900 sampai sekarang 2021 itu kalau dipetakan ya,
mana suhu rata-rata tahunan bumi yang paling panas itu ternyata terjadi dalam 20 tahun terakhir gitu ya. Ini luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi ya kalau misalnya kita lihat yang paling panas dalam 5 tahun terakhir itu di tahun 2016, 15, 16, 17, dan 19. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pandemi sehingga aktivitas manusia terhenti ya kurang lebih 30%, itu sebetulnya di sisi lain ya memang bencana ya adanya pandemi ini, tetapi blessing in disguise juga. Sebab kalau misalnya tidak ada pandemi, boleh dikatakan ya itu justru akan menyebabkan bencana yang lebih panjang bagi manusia karena aktivitas ini menimbulkan peningkatan suhu yang luar biasa. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, terus panas yang sudah terperangkap tuh larinya kemana ya? Karena kan bagaimanapun harus terus bergerak dinamis ya. Nah, yang luar biasa adalah 93% dari panas yang dihasilkan akibat adanya gas rumah kaca yang terperangkap itu masuk ke dalam lautan. Nah, itu sebabnya ya kalau kita lihat sekarang ini suhu di laut itu jauh lebih tinggi rata-ratanya daripada sebelumnya, ya terutama 20 tahun terakhir. Nah, apa dampak ini yang ingin disampaikan? Tadi sudah disampaikan tentang La Niña, ya. Saya tidak tahu kenapa nama-nama angin beliung dan sebagainya, siklon dan sebagainya namanya nama wanita semua ya, tapi saya tidak tahu sejarahnya. Tetapi di dalam satu sisi yang ingin saya sampaikan itu terjadi karena adanya tidak keseimbangan suhu yang terjadi ya di antara permukaan lautan dan di atas permukaan lebih ekstrim dari sebelumnya. Sehingga kejadian siklon di Amerika itu yang biasanya tuh terjadi 25 tahun sekali, sekarang tuh 5 tahun sekali. Dan itu akan terus makin pendek frekuensinya dan bencananya yang terjadi akan semakin panjang. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ya, adalah bahwa akibat dari kandungan panas yang semakin meningkat di dalam kehidupan sekarang ini, apa kira-kira dampaknya ya ketika suhu permukaan makin panas, secara otomatis akan terjadi proses induksi sehingga kualitas air maupun kuantitas air ya menjadi persoalan. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu, adik-adik semua itu memperhatikan bahwa sekarang itu curah hujan menjadi tidak beraturan, tinggi curah hujannya juga berbeda ya dari yang biasanya. Itu semua berkaitan dengan adanya efek daripada pemanasan global akibat distribusi suhu yang tidak merata, begitu ya, yang tidak merata. Kemudian tidak hanya kualitas ya, tapi juga berkaitan dengan kuantitas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, bahwa ketika kita berbicara perubahan iklim, itu dampak yang terjadi untuk setiap negara itu berbeda-beda. Di satu sisi di negara lain mungkin terjadi kebanjiran, tetapi justru di sisi yang lain di negara yang berbeda itu justru terjadi kekeringan. Jadi tergantung pada posisi apa global warming itu terjadinya gitu ya. Itu sebabnya seperti tadi yang disampaikan La Niña dan La Niño itu juga hal yang berbeda ya. Di satu saat terjadi ketika permukaan air lautnya itu dingin turun suhunya. Di sisi lain, kalau La Niña misalnya itu terjadi ketika suhu di permukaan air naik, sehingga yang terjadi dampaknya apa? Di satu sisi ada yang kekeringan, kalau La Niña justru kebanjiran. Nah, ini yang menjadi persoalan harus kita pahami bahwa akibat dari perubahan iklim yang terjadi secara global itu mempunyai efek terhadap neraca air secara berbeda-beda. Karena itu kejadian banjir, longsor, ya perubahan habitat itu menjadi suatu hal yang semakin nyata sekarang ya. Perubahan habitat sangat dipahami ya. Pertama karena apa? Karena misalnya karena kemarau yang panjang ya, lebih dari yang biasanya sehingga tidak ada proses regenerasi, akibatnya banyak terjadi kematian baik spesies binatang, tanaman dan sebagainya. Kemudian yang menjadi hal menarik juga adalah yang menjadi kita lebih prihatin gitu ya, semakin punahnya spesies. Kita tahu bahwa secara ekologi, kita tahu bahwa spesies keragaman atau biodiversitas itu merupakan simbol daripada stabilitas suatu ekosistemnya. Semakin banyak yang musnah, semakin
tidak stabil ekosistem itu. Kemudian wabah penyakit yang juga semakin meningkatnya. Yang menarik tuh begini ya, kalau misalnya dulu karena sebelum terjadi perubahan suhu secara drastis begini, yang namanya nyamuk itu tidak akan ada di permukaan gunung gitu ya. Kalau sekarang tuh karena suhu itu semakin berubah, ya yang namanya penyakit atau sumber penyakit, vektor penyakit itu bisa menyebar dengan mudah gitu ya sampai ke puncak gunung. Tidak hanya ke puncak gunung, tapi juga menyebar ke berbagai negara lintas wilayah ya, sehingga yang namanya berbagai macam penyakit ya yang ada di Afrika, ada di Indonesia saat ini, dan itu hal yang sangat lumrah sekarang terjadi. Dan kita juga bisa melihat begitu banyak ya kejadian seperti misalnya hama wereng yang tiba-tiba muncul, belalang yang tiba-tiba muncul, banyak ulat yang tiba-tiba muncul. Ya, adanya ketidakteraturan seperti ini menunjukkan adanya sesuatu yang sedang direspon oleh lingkungan begitu, karena secara ekologinya ketika lingkungan mengalami ketidakstabilan, maka yang terjadi adalah lingkungan berusaha untuk memulihkan dirinya, dan untuk itu ada proses yang harus dijalani, dan itu secara tidak langsung bisa menimbulkan dampak terhadap manusia sendiri. Kemudian mengenai masalah kesehatan juga ya, karena semakin menipisnya lubang ozon dan seterusnya yang sudah sering kita kenal, itu menyebabkan berbagai penyakit. Tapi semua yang saya sebutkan ini, bagaimana sih pengaruhnya terhadap desa dan itu ya, dan terutama pulau-pulau kecil di Indonesia. Itu pernah dikatakan oleh staf ahli Menteri KKP ya, bahwa 2050 tuh bila muka air naik kurang lebih 90 cm, itu maka 2.000 pulau kecil dan 42 juta di rumah di kawasan pesisir pantai ya, itu akan hilang gitu. Nah ini ini hal yang menjadi catatan, padahal tadi kita sudah disampaikan juga di Indonesia lebih dari 83.000 desa ya, di 34 provinsi ini yang tersebar di mana-mana. Tapi sebetulnya ya ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan gitu. Ketika kita berbicara tentang dampak perubahan iklim, karena begini, kalau kita bicara dampak dari perubahan iklim itu secara tidak langsung kita harus berbicara sejauh mana sih tingkat kerentanan daripada masing-masing wilayah itu. Nah, ada suatu kajian yang saya sayang sekali lupa menyampaikan di sini ya, datanya, tapi ada kajian tentang tingkat vulnerabilitas, tingkat kerentanan 10 negara, negara-negara di kota-kota di negara-negara di Asia Tenggara. Dan hasil penelitian itu mengatakan bahwa 7 dari 10 kota yang sangat vulnerable itu ada di Indonesia gitu. Sementara yang 3-nya baru di negara lain. Artinya apa ya? Posisi Indonesia yang secara prinsip ada kepulauan, berpulau-pulau seperti ini, dan kita tahu sangat spesifik di antara dua benua, dan itu di Ring of Fire dan sebagainya, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kerentanan kita terhadap perubahan iklim ini. Nah, karena itulah pemerintah sudah membuat kebijakan dan strategi dalam aksi perubahan iklim ini yang menyangkut masalah pengembangan teknologinya, infrastruktur, tata kelolanya, kemudian capacity building, dan ini semua merupakan bagian yang mungkin sangat menarik untuk kita cermati ya, peran apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk wilayah desa gitu ya. Nah, dalam hal ini inti daripada rencana aksi ini sebetulnya ingin membangun ketahanan dalam menghadapi perubahan ini. Jadi ketahanan itu berupa ketahanan ekosistem, ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan sistem pendukung ya, dan ketahanan wilayah khusus. Nah, ketika bicara wilayah khusus itu daerah-daerah yang termasuk dalam kategori 3T gitu ya, yang di pinggir, yang di pojok, yang tertinggal dan seterusnya. Nah, ini memang yang perlu menjadi perhatian karena secara prinsip kita itu sangat rentan terhadap bencana. Nah, untuk masalah-masalah ini ya mungkin waktunya tidak terlalu banyak, saya cuma ingin menyampaikan ini, nanti saya share materinya supaya Bapak dan Ibu atau adik-adik terutama bisa mempelajarinya ya. Dari sektor kehutanan, sektor pertanian gitu ya, limbah rumah tangga, industrial proses, sektor energi, apa-apa saja yang diusahakan untuk dilakukan agar mengurangi emisi karbon yang dihasilkan gitu ya. Nah,
tindakan-tindakan mitigasi ini mungkin ya dari sisi ini kurang begitu relevan dengan aktivitas yang dilakukan di pedesaan gitu. Secara tidak langsung lah begitu ya, karena kalau kita bicara wilayah itu pasti berhubungan. Tetapi yang ingin saya sampaikan karena konteksnya adalah bicara tentang ketahanan di desa, di pedesaan, maka sebetulnya pendekatannya lebih kepada proses adaptasi kalau desa itu. Pertama alasannya apa ya? Alasannya kontribusi terbesar dari aktivitas kita itu sebetulnya berlaku dari aktivitas yang dilakukan di pedesaan, di perkotaan ya. 56% ya wilayah Indonesia itu dihuni oleh penduduk perkotaan gitu ya. Jadi perkotaan yang tinggal di perkotaan di Indonesia itu ya dari mulai yang besar, menengah dan kecil itu mewakili 56 ya, kurang lebih 60% lah penduduk yang ada di Indonesia. 40%-nya itu yang tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat kepadatan yang berbeda ya. Kalau misalnya kita bicara di Pulau Jawa misalnya, tingkat kepadatannya itu mencapai 1071 orang per kilometer persegi. Bandingkan misalnya dengan Papua yang cuma sekitar 14 orang ya per kilometer persegi. Jadi artinya kalau kita bicara kerentanan, sebetulnya yang rentan itu bukan di desa sebetulnya. Yang dalam konteks ini ya, dalam konteks karena kalau kita bicara kerentanan itu, kita bicara 3 dimensi yang biasanya dilakukan. Pertama ya, seberapa jauh, seberapa besar tingkat exposure dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Yang kedua adalah sensitivitas ya. Sensitivitas itu berkaitan dengan kepadatan, kemiskinan dan sebetulnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Nah, karena itu sebetulnya kalau dari sisi exposure, sensitivitas, itu sebetulnya yang desa itu tidak, kecuali yang pantai tadi yang berada di pesisir. Dan Indonesia kebanyakan ada di pesisir tadi ya, kalau disampaikan tadi oleh staf ahli KPP itu ada 20.000 ya, kalau tidak diatasi dengan baik 20.000 dari 83.000 kan cukup besar itu sebetulnya. Tapi kembali mereka hanya jadi korban begitu, korban aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang ada di kota, karena mereka mengejar pertumbuhan ekonomi yang mungkin saja ya berdampak secara tidak langsung kepada yang di desa. Tetapi kalau kita bicara dengan desanya sendiri, ya kalau dilihat dari aspek sensitivitas, dari segi exposure, sebetulnya probabilitasnya lebih rendah daripada yang tinggal di kota. Dan itu sudah dilakukan beberapa publikasi, kalau Anda misalnya lihat di beberapa publikasi yang dilakukan teman-teman Undip ya, terus Unpad juga, dan mungkin juga peneliti-peneliti lainnya itu sudah mengatakan demikian begitu. Nah, sekarang tentang ketahanan pangannya, apa saja yang harus dilakukan gitu ya kalau kita bicara dengan proses adaptasi. Karena tadi saya sudah mengatakan kalau perdesaan itu lebih cocok untuk fokusnya kepada masalah adaptasi. Pertama, ketahanan pangan ya. Itu pertama. Terus kedua, ketahanan ekosistemnya. Nah, ekosistem terus ini kalau ini ada dua ya, ketahanan ekosistem, ketahanan energi, kemudian kesehatan, ya, peningkatan masyarakat pedesaan itu, kemudian masalah permukiman gitu ya, dan tadi yang sudah saya sampaikan adalah berkaitan dengan masalah yang berkaitan secara langsung dengan pulau-pulau pesisir, dan ini memang harus prioritas kalau di Indonesia itu, karena hampir semua desa-desa yang terekspos terhadap dampak perubahan iklim itu justru yang di pesisir ini, baik nelayan maupun masyarakat pesisir secara umum begitu ya. Nah ini jumlahnya bisa sampai 20.000 tadi ya, 20.000 desa dan kelurahan. Mungkin ada lain-lainnya yang berkaitan dengan kapasitas. Nah, saya kira yang menjadi perhatian kita bagaimana mengkaji ketahanan kita ya. Sekarang tuh kita sebetulnya harus juga berpikir bahwa desa itu sendiri sebetulnya sudah mempunyai local wisdom ya. Jadi tidak semata-mata karena masyarakat desa pendidikannya rendah seolah-olah mereka adalah menjadi objek bukan menjadi subjek ya dalam penanganan masalah iklim itu. Nah, itu yang menurut saya pendekatan yang salah. Seharusnya kita tetap memperhatikan dulu apa sih sebetulnya yang menjadi hal penting, yang menjadi hal menjadi wisdom dari masyarakat pedesaan dalam mengatasi bencana-bencana yang selama ini mereka alami gitu. Dan itu dalam konteks pendekatannya
memang agak sedikit seolah-olah sesuatu yang sifatnya seperti ini ya, seperti superstitious itu sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal ya, misalnya itu hutan larangan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya dari sisi ilmiah itu bisa dijelaskan gitu ya, karena mereka menyusun tersebut itu berdasarkan konteks pengalaman dan konsistensi terhadap apa yang mereka alami. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kalau kita bicara ketahanan itu sebetulnya harus dilihat dari berapa sebetulnya tingkat kerentanan dari wilayah tersebut. Ya, dari kepaparannya, tingkat kepaparannya, dari tingkat kepekaannya, dari tingkat adaptifnya. Tadi sudah saya katakan 7 dari 10 kota yang ada di Asia Tenggara itu, yang paling sensitif terhadap dampak perubahan iklim itu adalah di Indonesia gitu ya, dan Jakarta yang paling besar, kemudian Surabaya ya, termasuk gitu ya. Rata-rata adalah kota-kota yang ada di kawasan pesisir ya. Nah, kalau kita bicara desa, tadi sudah saya katakan ya, kita sebetulnya lebih ke arah yang nomor 3 ini, peningkatan kapasitas adaptif mereka, dan itu ada beberapa langkah yang sudah ditetapkan tadi ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan langkah dan kesiapan itu, seberapa jauh sih sebetulnya mereka punya kesiapan, dan apakah ada local wisdom yang bisa kita manfaatkan dari kearifan lokal yang sudah ada di tengah masyarakatnya sendiri. Sebab secara prinsip yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang disebut dengan kearifan lokal sehingga menimbulkan beberapa tindakan gitu ya, persepsi yang mereka bangun, itu semua semata-mata didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan historik ya, yang itu secara prinsip berulang dan itu dikembangkan secara turun-menurun, sehingga secara ilmiah sebetulnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Seperti contohnya ini, misalnya ya, ada tradisi merti desa, nyabuk gunung, pranoto mongso, pahomba larangan dan sebagainya. Ini pada prinsipnya ya adalah lokal wisdom yang dikembangkan oleh masyarakat, yang menurut saya ini perlu diperbesar gitu ya, agar menjadi suatu hal yang dipraktekkan, karena dengan begitu akan lebih mudah mereka untuk memahami daripada kita memaksakan apa yang menjadi konsep secara modern gitu kepada masyarakat gitu. Dan itu jauh akan lebih besar daya serapnya dan efektivitasnya gitu. Itu memang variabel yang menjadi fokus utama mereka adalah dalam melakukan pertanian. Tapi ketika kita bicara pertanian pun, mereka kan memperhatikan cuaca, memperhatikan iklim begitu ya, dan yang lebih penting menjaga kesetimbangan alam. Nah, ini yang beberapa contoh yang saya ingin sampaikan di sini. Bisa nggak ya kita di perguruan tinggi itu secara itu membantu pemerintah dalam upaya menyusun nomenklaturnya itu ya, untuk wilayah mana, kebijakan lokal apa yang harus diangkat sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan iklim gitu ya. Nah, misalnya ada beberapa tradisi unik ya di ikan dewa di Cigugur yang menarik gitu. Di sini tuh ada ikan yang kalau kita datang ke sana kita tidak boleh mengambil, tidak boleh apa. Tapi di sisi lain, walaupun tidak diambil, tidak diganggu gitu ya, karena sangat disakralkan oleh masyarakat sana, itu si ikan itu jumlahnya tetap aja keperasaan tidak bertambah dari tahun ke tahun. Itu sudah berlangsung lama. Ini ada sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang yang bergerak dalam bidang akademik. Kemudian juga dalam suku Dayak Losarang Indramayu Jawa Barat ya, begitu juga mereka menggunakan konsep yang kurang lebih sama dalam hal berkebun, dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan mereka misalnya tidak makan daging, tidak makan telur maupun hewan, karena mereka merasa bahwa hewan juga butuh hidup gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini tuh sebetulnya kalau dilihat dari segi manfaatnya, mereka lebih mencintai lingkungan, menghargai perbedaan, bersama membangun secara komunitas ya, dan yang lebih penting juga mereka sangat menghargai perempuan begitu. Dan itu sudah menjadi local wisdom. Terus kemudian kalau kita bicara kampung kuta di Ciamis gitu ya misalnya, mereka juga memegang budaya yang disebut pamali atau tabu yaitu menjaga kesetimbangan alam sebetulnya gitu ya, dan pada prinsipnya mereka itu dalam mempertahankan kelestarian alamnya pada prinsipnya adalah memfokuskan kepada kelestarian mata air dan pohon aren yang menjadi sumber kehidupan. Jadi secara prinsip sebetulnya hal-hal yang mereka tanamkan di masyarakat sekitarnya itu sebetulnya secara tidak langsung, secara ilmiah gitu ya, bisa membantu proses
kesetimbangan yang berlaku, dan yang lebih penting bukan semata-mata kesetimbangan adalah sustainability-nya, keberlanjutannya gitu ya. Bahkan mereka kalau ke hutan itu tidak menggunakan alas kaki karena menganggap bahwa mereka harus menjaga agar hutan itu suci, tidak tercemar begitu. Kan luar biasa begitu. Sesuatu yang mungkin tidak terlalu kita pahami sebagai suatu hal yang ilmiah begitu. Kemudian rumahnya itu harus panggung gitu ya, itu juga mungkin berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menghadapi bencana yang secara terus-menerus membuat mereka harus pindah atau katakanlah bertahan untuk bisa tetap stabil begitu ya. Rumahnya tidak berbentuk bulat tetapi persegi dan seterusnya lah gitu ya. Luar biasa ya, termasuk kalau ada yang meninggal jangan di kampung sana. Nah, jadi secara prinsip yang ingin saya sampaikan ya tentang seberapa jauh sih tingkat ketahanan dari pedesaan di Indonesia itu, walaupun di sisi satu ya, kalau kita bicara dari sisi satunya, kita bicara dalam ranah perubahan iklim itu ya, memang desa itu menjadi istilahnya akan menjadi victim ya, akan menjadi korban yang paling rentan di Indonesia itu karena apa? Sebagian besar desa itu ada di pesisir, walaupun dari segi tingkat kerentanannya itu dibandingkan kota jauh lebih kecil gitu ya. Nah, namun di sisi lain dengan kearifan lokal yang ada itu sebetulnya merupakan aset penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi mereka. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan pendekatan campuran gitu ya, yang berbasis pada local wisdom mereka agar program-program adaptasi terhadap perubahan iklim itu bisa mereka terima dengan baik gitu. Karena pada prinsipnya itu yang menjadi. Nah, ini yang masalah utama yang menurut saya tadi saya tidak menyampaikan secara gamblang di dalam proses penyampaian. Sebetulnya masalah utamanya itu justru berkaitan dengan pengelolaan dampak dari perubahan iklim itu pasca dari terjadi dampak, usaha melakukan pemulihan gitu ya, karena seperti sekarang aja kita mengalami bencana, ini bukan bencana perubahan iklim tapi ya masalah Gunung Semeru ya, masalah berkaitan dengan geologi itu ketika terjadi begitu cepat gitu ya, kita semua bergerak ingin membantu gitu ya. Tapi ketika kita membantu, ini kira-kira efektif nggak kita bantuan ini? Karena di lokasi itu disampaikan bahwa jumlah makanan sudah cukup gitu ya. Jadi kita tunggu dulu sampai nanti ketika mereka kembali lagi ke ini gitu ya. Jangan semua disuplai terus sekarang, terus nanti pas mereka sudah kembali, justru itu yang lagi diperlukan untuk mereka memulihkan ya, berkehidupan selanjutnya. Itu mereka kesulitan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya justru perlu ditingkatkan karena pada prinsipnya bencana itu akan terus terjadi di Indonesia dan yang hanya kita bisa lakukan adalah melakukan proses upaya memperkecil dampak casualties ya, korban yang ditimbulkan.